akan mustahak zakat termasuk fisabilillah sama Ibnu Sabil. Di kampung kami dulu Habibul tak pernah tinggal Ibnu Sabil dapat zakat fitrah. Sekarang fakir miskin aja yang dapat Ibnu Sabil tak kadang-kadang tak dimasukkan orang. Oh maaf Ustaz, aku sampaikan. Maka bersyukurlah BKI kita orang-orang ngerti agama, bukan angkat. Rata-rata BKI bukan ngerti agama, tapi ingin dibesarkan orang lama. Ulangi, orang rata-rata mengangkat BKI bukan karena ngerti agama, tapi karena dia orang lama. Ngapain dia kan pendatang, bukan orang Medan. Oh ya, buatnya aja buat nih. Buat orang lama, ya lama nggak ke mesin, lama semua ya. Buat orang lama lah. Lama nggak keluar. Lama semua orang lama ya. Bapak-Ibu yang hormat, baru yang ketiga. Apa Bapak? Inilah harapan saya tadi. Saya baca dalam kitab Sarhus Sudur fi Ahwalil Maut wal Qubur. Apakah kebahagiaan orang yang mengerti Al-Quran, mengamalkan Al-Quran? Kalau anaknya yang diajarinya, anaknya membacanya sampai matinya, apa kata Jalaluddin As-Suyuti? La adkhulu qabla adkhulu ma. Tak rela saya anaknya masuk surga sebelum ayah emaknya masuk surga. Itu makanya saya pribadi dulu atau mak, tak bangga kulit kau jadi pegawai negeri. Tak bangga kulit kau jadi pengusaha, kau pengusaha banyak harta, satu yang kubanggakan nak bibirku ini waktu kocip kau aku yang mengajarinya, besok aku mati nak ajarkanlah kalimat itu balik sama aku. Sekarang terbalik, mati ya omaknya handphone yang duluan, handphone. Innalillah telah meninggal ibu kan. Anak durhaka. Kalau dulu meninggal ayah rumahnya tak lepas Al-Quran. Yasin wal Quran hakim innakal murad. Kenapa? Itu yang makanya orang dulu jarang ustaz sendiri yang ngajari guru ngaji. Kenapa? Karena keluarnya semua guru ngaji. Aku mengajari mengaji atauku. Tadi susah kami. Rata-rata orang tuanya dulu keluarga yang ngaji. Kenapa? Orang tuanya guru mengaji, ngerti ngaji. Sekarang terbalik. Mamanya tak ngerti mengajari nak, tak sempat. Kemayah kau. Ayah ajarilah ya, apalagi ayah nak Allah Akbar. Taulah kerjaan ayah banyak proyek enggak jelas. Kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Jangan kau pancing-pancing emosi ayah ya. Kau pula kaitannya anak mau mengajar pancing emosi. Sama kau dah pikir enggak tanda-tanda lagi aku. Kau pun enggak bertanda pada siapa kau. Allah. Makanya tuh saya dulu bagi pemain kasidah. Kasidah kampung lah, nyanyi kasidah. Orang-orang dulu gitu, menyanyi penuh rumah nyanyi Islami. Sifat dua yang dalam kampung ini, sifat 20 wajib kita botoh. Sifat ni Tuhan nomor sifat bakor, rukun sembahyang don puasa. Sudah naik akun kita botoh. Apa mana lagu ini? Muda lalu tuli yang lahat, nada maguna hartona bahat, selain amal doa di badan, nama nolong kita solakon di akhirat. Tak guna kau banyak amal, tak guna kau banyak harta, maka amalmu yang menolong kau di akhirat. Dulu mengaji, dulu apa ngaji dulu Bapak Ibu? Opungkan dulu namanya parukunan. Tanya sekali. Rata-rata di rumah itu pasti ada buku parukunan. Karena ngertinya lah. Makanya kata Nabi, wala taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumahmu kayak kuburan. Macam mana rumah kayak kuburan? Tak ada yang pandai baca Quran di rumahku. Rumahmu besar bagaikan istana. Di mata Allah kau mayat tak bernyawa. Tinggal kubur dipijak, selesai perkara di dunia. Tapi kita sama mau. Makanya saya sedih kalau ada orang sekarang ngerti agama tapi tak mengajari anak-anaknya agama. Kajar atau anak cucu-cucu ni, Pak, ini apa toh? Ini begini. Oh, toh kenapa dibilang tahu gak ada kerana Nabi toh? Allah Tuhanku, belum cukup kau menerima pelajaran ini. Tanya ayah kau. Ya, kenapa bilang tahu gak ada yang belum lahir ayah? Mak, kenapa mak bilang tahu gak ada mak? Katanya apa? Ayah belum lahir, apalagi mama. Sudah kayak gitu. Jauh orang buruk. Jadi saya berharap ibu, makanya saya pribadi tak bangga jadi ustaz. Kalau belum lahir orang tua saya sendiri yang mendoakan. Ustaz Jasir, ustaz kita semua, mudah-mudahan ustaz
ya kan, ustaz di keluarga, tak pala banyak sampai ustaz, walaupun kemalam ustaz di ceramah, minimal anakku yang bisikkan la ilaha illallah, yang katnya doanya, Allahumma ufirli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Pasti tersenyum orang tua dalam kubur. Ternyata betul lana, walaupun kau kondang kemana kau ceramah pemkam semua kau masui, ternyata kau di samping kuburku, lisanmu yang mengucapkan doa untukku. Allahumma ufirli dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Hanya sekalinya kau nak, kalau kau ngerti agama, tak kau biarkan telapak tangan orang lain membasuh tubuhku ketika matiku. Akan mau kita tuh, walaupun jenderal di sini, awas kau orang mau begitu. Makanya orang dulu kalau meninggal orang tuanya jarang itu mengasihi orang lain. Kami semua jangan kasih orang lain ya. Kita ampun orang beradik, jangan kasih. Semua kita niaga. Kenapa? Tak sanggup kita aib orang tua kita di tengah orang. Begitu meninggal kita punya aib, ada yang kotor di sini. Pasti kita aku semalam ikan. Kenapa? Saya tahu. Itulah kelebihan omakku, Pak. Dibilangnya, walaupun jago penceramah Abdil, walaupun kemana-mana penceramah lebih jago aku. Kenapa? Karena omakku di kampung bilal mayat perempuan. Tak ada yang sanggup memandikan orang penyakit gula basah busuk dimandikan, atau penyakit kanker kulit sampai keroak. Omakku yang menyambutnya. Kau ceramah berhasil, pakai mie dikasih orang amplop besar, pakai surat kau pakai memo masuk ke lokasi. Omak kau hargai, masuk ke tanah liat, memandikan orang-orang yang sakit dalam keadaan berpenyakit kotor. Hargai besok aku nak, kalau mati kau yang jadi imam. Ini bapak, kenapa? Karena di rumah itu diajar ilmu agama, bukan berarti sepuri. Nah, bukan sepuri bapak, tidak. Aku termasuk yang disenangkan bapak omakku. Dulu omakku pengen lakinya ustaz, tak dapat ustaz, bukan bengkel. Berdoa dia, ya Allah Tuhanku, hendaklah ya nanti anakku ini ustaz, tak apa anaknya ustaz. Almarhum mertua saya juga begitu. Ya Allah Tuhanku, boleh bisa jodoh ustaz lah. Tak dapat menurut saya jualan. Dalam kandungan diceritakannya pengen jadi anak ustaz, tak jadi ustaz. Di mana dikabulkan doanya? Dapatnya menantunya ustaz. Alhamdulillah, termasuk juga lah aku yang mendoakan dalam setiap besarnya. Syukur juga lah menolong dia. Macam mana ibu lagi hidup saja, anak awak tak pernah dengar baca Quran, tak pernah sholat, macam mana udah mati anak. Ini yang diharapkan. Makanya kata Nabi, jangan jadikan rumahmu kayak kuburan, sunyi tak bernyawa, ikut dalam kegelapan karena tak disinari dengan keimanan. Tapi orang yang ahli Quran, anaknya ngomong, ya Allah masukkan omakku ayahku masuk surga. Kenapa? Lisannya yang memarahi kami tiap pagi waktu koci baca Quran. Lisannya yang tiap pagi sahur kau sahur. Makanya gertak anaknya marah-marahi. Jangan biarkan dia merayu. Kadang-kadang sahur nak ya sahur, nggak mau. Sahur anak sahur. Oh makan sahur. Boleh katanya. Oh macam bocah pun aku cari lah. Arab tuh sekarang sahur nak ya sahur apa? Mudah-mudahan bermanfaat. Ini dapat disampaikan. Jadi Bapak Ibu, 3 poin dalam akhir zaman yang jangan terjadi. Pertama, jangan jadikan Al-Quran hanya tinggal tulisan, tapi tak pandai kita membacanya. Yang kedua, jangan jadikan masjid ini sudah besar tapi tak ada orangnya. Yang ketiga, jadikan kualitas agama bukan hanya simbolnya, tapi kualitas amal ibadahnya. Yang keempat, jangan jadikan rumah kayak kuburan. Apa maknanya? Kita tak pandai baca Quran dan beramal soleh ketika hidup. Walaupun megah mewah istana besar rumahnya, nyatanya di mata Allah kau seperti nyawa, seperti makhluk tak bernyawa, bangkai yang berjalan di bumi. Mudah-mudahan jauh dari kehidupan kita. Allah turunkan keberkahan Al-Quran. Saya Bapak Ibu, saya ingatkan Ahlul Quran bukan berarti suka hafiz, bukan harus qori, tidak. Ahlul Quran mengerti dia baca Quran, membaca dawam Quran, mendawamkan Al-Quran, insya Allah. Makanya Bu, mulai hari ini Pak, biasakan keluarkan kata-kata Quran. Kata Al-Imam Ibnu Mufti Al-Maqdisi, inna sabda yakhruju min lisan umu'an du'a. Saya pribadi saya rasakan itu. Asalkan marah omakku, kata Ibnu Mufti Al-Maqdisi, apa kata beliau? Usahakan ketika marahmu keluar doa dari lisanmu. Nah, sekarang banyak orang tua kalau marah bukan doa yang keluar, ada makian, kutukan dan hinaan kepada anak. Saya Bapak Ibu bandar pesantren, 6 tahun saya pesantren, asalkan pulang cabut. Kenapa kau cabut? Deal, ya mak tak saya nak Quran. Balik mana ya? Sekolah ke balik. Saya kembali lagi. Kenapa kau tak kau deal? Ya mak dia coba menangkap pelajaran cuma. Apa kata mak kami asalkan marah? Mudah-mudahan kau jadi ustaz. Asalkan marah, mudah-mudahan kau jadi ustaz. Alhamdulillah jadi ustaz. Sama anak turun begitu. Kalau bandel dia mudah-mudahan kau jadi ustaz.
Anak sekarang beda, bukan amin. Nggak mungkin. Itu bedanya. Kalau dulu amin, betul. Orang dulu tanya selesai, asalkan pakai lobe, temu. Asalkan pakai lobe dulu, Pak Haji. Tapi diaminkan, Pak Haji. Sekarang waktu sudah haji, gara-gara doa waktu. Maka jangan hinakan doa yang baik. Ustaz, pakai dia bersikir, Ustaz, aminkan. Tak jadi Ustaz, bapak, anak bapak, Ustaz jadi Ustaz di kampung. Jangan sepelekan doa yang baik dari mulut. Anak sekarang terbalik, sikit-sikit, pau kali kau. Tanya orang tua sekarang, pau kali kau. Mama pun pau, sama-sama pau pun rantang ke tanah. Jangan bilang begitu, bilang doa-doa yang baik. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Bukan mengajari ikan berenang, bukan mengguru yang sudah menjadi guru di sini, tapi saya hanya mengamalkan petua orang Melayu. Ingatan yang rapuh, ingatkan lagi. Kalau sudah diingatkan, mari kita amalkan bersama. Allahu a'lam. Assalamualaikum.